Jadi, apa itu mimpi? Kali ini kita akan membahas sebuah kata yang mungkin telah tak asing lagi di telinga kita sejak kita kecil. Yap, hal tersebut adalah mimpi. Saat kecil dahulu, tampaknya sangat mudah bagi kita untuk menyebut impian utama yang dapat menjadikan kita keren atau dianggap sebagai seorang manusia yang berhasil. Seperti saya contohnya, saat kecil dahulu saya memiliki impian menjadi seorang juru masak atau yang dulu lebih sering dikenal dengan istilah koki. Namun keinginan atau impian tersebut, pada kenyataannya saya sadari bahwa mimpi itu tidak lahir karena saya, bukan benar-benar karena kemauan atau hasrat yang terpendam dalam diri saya, yang kemudian berakibat pada penurunan minat terhadap mimpi atau dengan perlahan mimpi tersebut memudar. Oke, sebelum masuk lebih dalam ke mimpi yang melelahkan yang diterima atau dialami oleh orang dewasa, kita urai secara perlahan dan secara detail. Karena dalam pembahasan kali ini terdapat sebuah permasalahan yang mungkin cukup rumit. Kita akan kembali ke dalam impian kita saat kita masih kecil. Saat kembali bicara pada mimpi saya sebagai seorang anak kecil yang mempunyai keinginan sebagai seorang juru masak, pada kenyataannya saya sadari hal tersebut justru dibentuk oleh sebuah realitas yang saya hadapi sebagai anak kecil yang pada umumnya masih polos dan masih gampang diisi oleh hal-hal yang kita hadapi. Jadi saat itu dikarenakan saya sangat sering menonton acara televisi yang berbau atau sebut saja bertema mengenai masakan, realitas tersebut perlahan masuk ke dalam diri saya sebagai seorang anak kecil yang kosong dan polos, hingga pada akhirnya menimbulkan perasaan atau keinginan untuk menjadi seperti itu. Tapi pertanyaan utamanya adalah, mengapa tentang juru masak? Mengapa bukan tentang pekerjaan atau aktivitas lain yang pastinya saya tonton juga pada waktu itu? Seperti polisi, presenter televisi, atau presiden dan lain-lain. Well, secara sederhana terdapat dua jawaban yang dapat membuka rahasia tersebut. Pertama adalah sebuah pencucian otak yang baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang mana ketika seseorang atau ketika anak kecil melihat atau menangkap sebuah realitas secara terus-menerus, dirinya akan cenderung masuk ke dalam realitas tersebut. Hal tersebutlah yang kemudian melahirkan mimpi-mimpi aneh yang dimiliki oleh seorang anak kecil, seperti ingin menjadi Batman atau menjadi Spiderman dan lain-lain. Kedua, adalah sebuah situasi ketika realita yang anak tersebut hadapi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam serial televisi, diterima secara langsung oleh dirinya, yang menganggap bahwa fenomena tersebut adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi mungkin dulu karena saya melihat realita yang ditampilkan dalam televisi bahwa seorang koki atau juru masak itu keren, kemudian diri saya pun menerimanya dan menganggap hal tersebut juga merupakan sebuah hal yang keren. Kombinasi tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu pemicu lahirnya mimpi pada masa kecil. Namun, terkadang peran orang tua pun menjadi sangat vital saat dirinya mengarahkan sang anak perihal sebuah fenomena atau realita yang seharusnya dianggap keren atau baik, yang juga kemudian melahirkan sebuah mimpi seorang anak yang baik secara sadar maupun tidak sadar diarahkan oleh orang tuanya. Kemudian, kemana mimpi-mimpi tersebut? Mengapa mimpi saat kecil dapat sangat amat mudah berubah? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, yakni perkembangan kesadaran kita sebagai seorang manusia yang telah berubah. Kita perlahan akan kehilangan kepolosan kita dan sadar bahwa dunia bukan hanya sebatas realita yang ditampilkan secara nyata atau ditampilkan di hadapan televisi. Kita sadar ada sebuah kebohongan di luar sana. Kita sadar ada gimmick, ada polesan, ada modifikasi realita. Kita juga sadar bahwa jalan hidup kita lebih luas. Kita dapat memikirkan apapun bersamaan dengan imajinasi kita sebagai pembentuk utama dari mimpi yang ada. Bersamaan dengan kesadaran akan adanya sebuah pilihan tersebut, lahirlah tahap kedua dari mimpi yang manusia miliki. Dan baik disadari maupun tidak, mimpi di tahap kedua ini sangat berperan dalam pembentukan karakter kita sebagai manusia yang seperti apa dan bagaimana. Mengapa demikian? Karena dibarengi usia remaja dengan pilihan akan kebebasan yang kita miliki sebagai manusia, kita seolah ingin memeluk apapun. Dunia pun kalau bisa ada di bawah telapak kaki kita, atau mimpi ekstrim lain yang kita bentuk untuk menonjolkan diri kita di hadapan masyarakat, seperti sebuah mimpi saat sebuah masjid, kampung atau sekolah kita diserang. Kemudian kita bermimpi untuk menjadi pahlawan dengan menyelamatkan semuanya dan menenangkan keadaan. Ada yang pernah bermimpi seperti itu? Saya rasa banyak, atau paling tidak dengan konsepnya tersendiri yang membuat dirinya diakui dengan cara-cara tertentu di dalam mimpinya. Tapi balik lagi, realitas pada kenyataannya tidak akan selalu seperti apa yang kita dambakan dan harapkan tentunya.
Di usia remaja, bersamaan dengan kebebasan dan pilihan yang kita anggap punya, kita berusaha membentuk realitas versi kita sendiri. Kita berusaha menggenggam nilai yang kita anggap hal tersebutlah yang keren, tanpa mengindahkan sebuah fakta bahwa realitas atau kenyataan itu sendiri sangat luas dan kompleks. Dan kemudian saat keinginan pada masa remaja tersebut pada kenyataannya terbentur oleh ketidakpahaman kita terhadap sifat atau karakter sesungguhnya dari realitas yang kemudian melahirkan kegagalan, kita akan melihat jiwa-jiwa keras kepala dan egois yang dimiliki anak muda, yang mana pada masa itu dirinya berusaha membentuk dunianya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dunia itu ya seperti ini, seperti apa yang saya pikirkan dan seperti apa yang saya harapkan. Untuk kalian yang nggak suka ya persetan, yang kemudian melahirkan tawuran atau kenakalan remaja lain dikarenakan kegagalan dirinya untuk menggenggam nilai yang sesuai dengan realitas yang nyata dan apa adanya. Dalam konteks ini, kalau diteruskan kita ketemu sebuah jawaban mengapa seorang anak muda lebih memilih untuk mabuk-mabukan atau menggunakan narkoba, sedangkan tingkat kesetresan dan beban hidup yang dimilikinya dapat dikatakan sangat amat sederhana dan hanya sekedar recehan jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang dewasa. Kita akan bahas itu kapan-kapan. Selanjutnya, kita masuk dalam mimpi tahap ketiga, yaitu mimpi yang sangat melelahkan milik orang dewasa. Ya mungkin orang-orang dengan umur 21 tahun ke atas sudah cukup disebut dewasa lah ya. Meskipun bisa jadi justru orang di bawah umur 21 itu sendiri lebih dewasa dari mereka yang lebih tua. Jadi nggak bisa digeneralisir. Tapi supaya mudah kita anggap saja mereka yang berada di umur di atas 21 tahun ke atas sudah menjadi dewasa, yang udah dibantai atau dihajar habis-habisan sama realita yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya pada masa remaja, dan udah sedikit paham tentang beberapa nilai dari kehidupan. Di tahap ketiga dari mimpi seorang manusia ini terdapat dua cabang terpisah yang membentuk kesadaran, pikiran, dan harapan manusia menjadi sebuah dilema besar. Di satu cabang terdapat sebuah realita yang apa adanya, sebuah realita yang mungkin memang seharusnya manusia jalani, seperti bekerja, menyiapkan diri untuk menikah, atau membahagiakan orang tua dan lain-lain. Tahap ini adalah dapat dikatakan sebagai sebuah tahap yang paling banyak dijalani oleh masyarakat atau orang-orang, karena mungkin di dalamnya ada sebuah kenyamanan, ada sebuah keamanan, dan cabang inilah jenis kehidupan yang memang sejatinya patut manusia pada umumnya jalankan mungkin. Di cabang kedua terdapat mereka para pemimpi yang menolak untuk mati, menolak untuk mengubur kebebasan dan pilihan yang dimilikinya sebagai seorang manusia yang pada dasarnya mereka anggap bebas. Di cabang kedua ini mereka mencoba untuk membentuk realitas sebagaimana yang mereka inginkan, namun bedanya pada saat ini mereka telah belajar bersamaan dengan pendewasaan yang dialaminya, sehingga sebisa mungkin orang-orang yang berada di dalam cabang ini ingin berada di cabang sebelahnya juga, seperti memiliki kehidupan layaknya masyarakat pada umumnya dan lain-lain. Tapi apa bisa seorang manusia berjalan di dua cabang yang berbeda? Ya bisa aja, toh cabang itu hanya bentukkan pikiran kita supaya mudah untuk sejenak memisahkan dua jenis pemimpi, antara yang telah kehilangan mimpinya dan berusaha untuk menjalani hidup dengan masyarakat yang disebut sebagai kenormalan, atau orang kedua yang satunya lagi yang belum menyerah sama sekali dengan mimpinya, yang mencoba untuk mengejar realitas yang mereka anggap sebagai sebuah impian atau sebuah harapan yang ingin mereka wujudkan. Mengapa manusia butuh mimpi? Well, bentuk mimpi yang tak berbeda jauh dengan harapan sejatinya sangat amat dibutuhkan oleh manusia untuk terus menjalani hidupnya, khususnya jika manusia tersebut ingin tetap hidup. Mimpi atau harapan hanyalah sebuah realitas virtual yang manusia bentuk dalam kepalanya dengan menggabungkan antara kenyataan yang belum terjadi dengan keinginan yang dimiliki oleh dirinya. Saya ulangi sekali lagi karena hal ini cukup penting. Mimpi atau harapan hanyalah sebuah realitas virtual yang manusia bentuk dalam kepalanya dengan menggabungkan antara kenyataan yang belum terjadi dengan keinginan yang dimiliki oleh dirinya. Jadi, saat Anda masih ada di ruang tamu, kemudian Anda memiliki keinginan untuk buang air di kamar mandi, ditambah keinginan tersebut telah membentuk visualisasi di dalam kepala Anda tentang bagaimana cara Anda buang air atau ngapain aja di kamar mandi nanti, secara tidak langsung Anda sedang bermimpi, dan hal tersebut adalah fakta yang jarang kita sadari. Kemudian saat Anda sudah berada di kamar mandi dan realita yang Anda hadapi sesuai dengan keinginan serta visualisasi yang telah Anda bentuk bersama dengan imajinasi sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa mimpi tersebut telah terwujud.
Maksud saya dengan membuka rahasia akan bentuk sejati dari mimpi yang manusia miliki, di mana bentuknya dapat sesederhana itu, adalah untuk membuktikan bahwa kita tidak akan pernah dapat benar-benar lepas dari mimpi dalam bentuk apapun. Mimpi itu hanya meredup dan berubah bentuk menjadi hal-hal remeh atau sederhana, seperti yang sebelumnya kita bicarakan. Kemudian dalam konteks realita yang lebih besar di mana masyarakat hidup dan kita menjadi bagian dari kehidupan sosial tersebut, mimpi dapat membuat kita lebih hidup atau bahkan lebih menonjol di hadapan masyarakat lainnya. Terlebih saat mimpi tersebut sangat besar yang mengaitkan kompleksitas dari realitas yang manusia hadapi. Kunci utamanya hanyalah sebuah keberanian untuk membuat mimpi itu sendiri lebih besar. Soal patah atau hancurnya mimpi, hal tersebut adalah wajar, yang mana sebelumnya kita telah mengetahui saat remaja bahwa realita tidak akan selamanya sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Terlebih dalam konteks mimpi, di mana kita telah membentuk visualisasi sendiri mengenai kenyataan yang akan kita hadapi. Tentulah akan ada beberapa kecacatan atau ketidaksesuaian yang kita temui berbarengan dengan realitas yang kita hadapi. Oleh sebab itu, untuk orang-orang gagal seperti saya atau orang-orang yang belum dapat kembali membentuk mimpinya, namun tak ingin menjalani kehidupan apa adanya seperti kehidupan normal yang membosankan, saran saya hanya satu, berusahalah pahami realitas itu sendiri. Pahamilah kenyataan dengan sedikit berusaha menguranginya, kemudian lihat ke dalam dirimu, apa yang sebenarnya kau inginkan. Apakah itu benar-benar keinginan kita atau keinginan orang lain yang ditanamkan dalam diri kita? Dan saat kita benar-benar telah memahami keinginan kita tersebut, berjalanlah di dalam kompleksitas atau kerumitan dari kenyataan yang sebelumnya telah kita berusaha urai atau berusaha kita pahami. Meski berjalan tertatih, meski harus lelah, meski tidak diperhatikan dan terpinggirkan, tetaplah berjalan. Karena pada akhirnya orang-orang akan mengakui kita saat mimpi kita berhasil membentuk kenyataan seperti apa yang kita harapkan. Jangan takut dengan sebuah kesalahan yang sejatinya adalah guru bagi kita, yang mengajari kita bahwa kita tidak berada dalam langkah yang tepat. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut menunjukkan bahwa kita tidak berada di jalan dan tujuan yang tepat. Tujuan itu milik kita, tak ada yang dapat menghapus hal tersebut, bahkan kesalahan sekalipun. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah belajar dan terus berjalan. Sekian kausalitas yang hening, sampai jumpa di video saya selanjutnya.